Assalamualaikum, selamat pagi Bu Reni. Lagi sedang apa Ibu? Waalaikumsalam Pak Kadir. Kebetulan saya baru selesai ngajar ini Pak Kadir. Bagaimana? Oh gitu ya. Jadi mohon maaf Nih. ini Bu Reni mungkin mengganggu waktunya Bu. Apakah saya boleh minta waktu Bu Reni sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh, tentu saja Pak Kadir. Apa yang mau Bapak ceritakan? Oh ya Bu, terima kasih Bu. Nggih, mari silakan duduk dulu Pak Kadir. Kita ngobrol santai ya Pak Kadir ya. Terima kasih, mohon maaf Bu mengganggu waktunya Bu Reni. Oh, tidak mengganggu kok Pak Kadir. Ngomong-ngomong apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Kok kelihatannya serius sekali Pak Kadir ini? Oh begini Bu Reni. Eh Akhir-akhir ini, saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar, kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas, ya kisarannya hanya 60-70% saja di setiap kelas. Oh, jadi menurut Pak Kadir ini, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Begini Bu Rini, jadi harapan saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme, murid-murid yang saya ajar Bu Reni. Oh iya, menurut Pak Kadir ini kira-kira hal apa saja ya yang membuat murid-murid Bapak ini kok kurang antusias gitu dalam pembelajaran bersama Bapak? Kira-kira apa, Pak? Nah, eee, kalau saya ingat-ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, adalah, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton, kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara, kemudian bercerita di depan murid-murid saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan atau kurang memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat, aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu ya, Pak. Lalu kira-kira apa ini yang membuat murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian, tidak monoton, kemudian tidak membosankan, kira-kira seperti itu, Bu. Oh, oke. Sama seperti kita ya, Pak, biar tidak membosankan, mari juga kita sama-sama rileks agar kegiatan kita pada hari ini juga dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, Pak Lawe ya. Betul, Sudah betul, Bu. makan siang ini tadi, Pak? Selesai ngajar? Oh, sudah, Bu, sudah, Oh, Bu. nggih. Menurut saya sependapat dengan yang Bapak sampaikan tadi. Lalu menurut pendapat Bapak ini apa saja yang kira-kira Mhm. membuat murid-murid itu bisa asik gitu, Pak, dan tidak bosan pada pembelajaran yang Pak Lawe lakukan di kelas? Begini Bu Rini, nah setelah saya pikir-pikir, menurut saya pembelajaran itu harus, betul-betul berpusat pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, pada saat pembelajaran supaya anak-anak itu tidak bosan, tidak jenuh. Nah, atau bermain games, supaya pembelajaran itu lebih menarik. Kira-kira seperti itu Bu Oh, Rini yang saya iya. inginkan. Bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Lawe. Lalu Pak, tadi Bapak juga menyebutkan bahwa, tidak semua siswa ya mengumpulkan tugas seperti itu. Nah, mengenai tugas itu tadi apa penyebabnya kira-kira Pak? Kok kurang antusias gitu siswanya dalam mengumpulkan tugas? Betul, Bu, saya katakan tadi bahwa, hanya 60-70% saja yang mengumpul tugas. Nah, kemungkinan, tugas-tugas yang saya berikan atau bebankan, terlalu banyak dan Mmm. yang berisi, banyak juga pertanyaan-pertanyaan dan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan.
Kira-kira Oh, seperti itu, begitu. Bu Reni. Iya iya, Pak. Nah, kalau boleh tahu ini, Pak, ya, Bapak ini menggunakan sumber belajar dari mana saja, Pak, untuk pembelajaran di kelas selama ini? Nah, sementara ini saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Mmm, oke. Adakah Buku sumber teks. belajar, selain buku teks yang Bapak pakai di kelas? Nah, untuk saat ini terus terang saja karena ini era globalisasi, saya pikir banyak ya Bu Reni ya sumber-sumber belajar seperti adanya video YouTube, kemudian artikel di Iya. blog, atau tulisan-tulisan ilmiah internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang trennya, seperti ada TikTok, kemudian Snack Video, atau aplikasi video pendek. Seperti itu, Bu. Oke, betul sekali, bagus sekali, Pak. Nah, saya yakin sekali tuh bila Bapak nanti ke depan bisa menggunakan berbagai macam sumber selain dari buku paket itu. Pastinya akan membuat murid-murid itu untuk semangat dan antusias dalam pembelajaran, Pak. Betul, Bu. Betul, Ya. Bu. Nah, jadi sekarang apa nih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah dari Bapak ini? Rencana saya, yang pertama saya akan coba merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, kemudian TikTok, kemudian Snack Video atau aplikasi video pendek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak pada siswa atau murid-murid. Ya, Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Nah, istilahnya saya akan mencoba melaksanakan semampu saya, memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan dalam bentuk laporan-laporan digital, kira-kira seperti itu, Bu. oke, bagus sekali ya, Pak, rencana ini ya. Nah, lalu kira-kira siapa nanti, Pak, yang akan Bapak libatkan dalam rencana aksi yang sudah Bapak rencanakan ini? Nah, betul, Bu. Jadi tentunya, yang berperan aktif, yang terlibat dalam itu tentunya saya sebagai guru, kemudian, siswa-siswa atau murid-murid saya. Oke, bagus sekali rencana dari Pak Lawe ini ya. Mudah-mudahan berhasil dan sukses terus ya, Pak, ya. Insyaallah. Nah, lalu apa nih komitmen Bapak terkait rencana dari yang sudah Bapak buat ini? Nah, saya bercoba atau berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang menarik, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan, kemudian menerapkan Merdeka Belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya sangat senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Kemudian tanpa ada unsur paksaan, kemudian saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Oke, nah bagus sekali Pak ya. Saya sangat mendukung sekali dari rencana Bapak ini. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Insyaallah, amin. Terima kasih Bu Reni Iya, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan, diidam-idamkan oleh murid-murid kita. Ya Bu ya, amin. amin. Nggih, amin Pak Lawe. Nah, kira-kira kapan ini Pak nanti kita bisa bertemu kembali? Karena saya sangat penasaran ini dengan hasil yang sudah Bapak rancang ini, yang diterapkan I- yang sudah dirancang tadi oleh Pak Lawe. Insya Allah Bu Reni 2 minggu akan datang. Kita bertemu Mhm. kembali Bu ya. Oke oke berarti 2 minggu lagi, Pak, ya? Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Nah kalau Oke. begitu, sekali lagi terima kasih Bu Reni atas kesediaan waktunya. Kemudian saya mohon pamit Ibu Reni sekali lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sama-sama Pak Kadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, saya merasa bahwa, baik coach maupun coachee sudah istilahnya sudah melakukan percakapan dengan baik
sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada identifikasi, menentukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga apa tadi yang terakhir adalah Menjawab. tanggung jawab, komitmen gitu ya. Itu sudah Ya. ada, sudah diterapkan dengan baik. Nah, kemudian juga adanya sama seperti Pak Kadir tadi sebutkan, adanya kemitraan yang baik antara coach sama coachee. Nah, untuk yang menurut saya, pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, kalau menurut saya ini adalah pembawaan coach harus membuat suasana yang rileks, itu mungkin perlu ditingkatkan. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, ini yang harus tetap dilakukan adalah yang pertama sebelum pra-coaching ini harus mempersiapkan dulu apa-apa sekiranya yang pertanyaan atau persiapan-persiapan sebelumnya harus disiapkan dulu dalam catatan-catatan, yang kemudian pada saat melakukan coaching ini harus tetap fokus mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, dan juga menanggapi dengan baik. Tanpa memotong pembicaraan dari coachee gitu, memberikan tanggapan yang baik juga. Nah, kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, untuk kedepannya proses coaching ini memang harus terus berlanjut, kita harus sering-sering latihan gitu agar lebih baik lagi dalam proses coaching ini. Mungkin harus meningkatkan latihan gitu. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, Ibu Reni, apa yang kira-kira Ibu Reni rasakan pada saat di coaching? Di coaching. Yeah. Yang pertama yang saya rasakan itu lega, Pak ya. Lega karena apa yang menjadi keresahan saya gitu, yang menjadi keresahan yang saya alami di sekolah itu bisa saya curhatkan gitu, bisa saya saling berbagi. Itu saya merasa lega yang pertama. Yang kedua itu saya merasa alhamdulillah mendapatkan solusi bersama tadi ya. Setelah coaching itu saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas saya. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga.